wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas kami, yaitu strategi algoritma divide and conquer dan brute force. Sebelum menjelaskan, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Dari saya, Adiana Haris. Nama saya Meta Mahyarani. Nama saya Novi Rianti Robinson. Untuk penjelasan pendahuluan akan dijelaskan oleh Saudari Novi. Latar belakang pada kasus kali ini, yaitu masalah yang akan diselesaikan dalam program ini ialah mencari nilai maksimal dari suatu subarray dengan menggunakan dua strategi yang telah dipilih, yaitu brute force dan divide and conquer. Yang dimaksud masalah maksimum dari subarray tersebut adalah bagian dari array yang indeks dalam suatu arraynya harus berdekatan. Poin yang kedua, array secara keseluruhan juga bisa menjadi subarray yang berurutan. Sebagai contoh, jika nilai di suatu array yang positif, maka menemukan nilai maksimum dari suatu array dengan cara memilih langsung nilai maksimum tersebut. Jika ada nilai di suatu array yang negatif, maka menemukan nilai maksimum dengan menjumlahkan semua nilai yang ada di suatu array. Untuk lebih jelasnya, akan diilustrasikan dengan gambar di bawah ini dengan mengambil data A pada indeks ke-2 sampai dengan indeks ke-6. Nah, berikut ini ialah ilustrasinya. Nah, pada kasus ini mencari nilai maksimum dalam suatu subarray yang memiliki time complexity yang berbeda-beda berdasarkan strategi yang telah dipilih. Strategi yang pertama yaitu brute force, di mana time complexity-nya yaitu O, N kuadrat, dan yang kedua yaitu divide and conquer, di mana time complexity-nya yaitu O, N log N. Nah, tujuannya ada 2 poin. Yang pertama yaitu untuk mencari nilai maksimum dari data yang sudah dibuat secara random menggunakan largest subarray problem pada kedua strategi yang digunakan yaitu brute force dan divide and conquer. Dan yang kedua, mengetahui performansi dari masing-masing strategi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melihat waktu hasil penyelesaian masalah pada masing-masing strategi berdasarkan jumlah data yang berbeda-beda. Landasan teori. Yang pertama, divide and conquer adalah varian dari beberapa strategi pemrograman top-down. Tetapi keistimewaannya adalah membuat sub-sub masalah dari masalah besar. Oleh karena itu, strategi ini ditunjukkan secara berulang-ulang. Selain dibutuhkan sebuah kondisi, juga diperlukan fase divide untuk membagi atau memecah masalah menjadi sub-sub problem yang lebih kecil, dan fase combine untuk menggabungkan kembali solusi dari sub-sub masalah ke dalam solusi dari masalah awalnya. Divide and conquer ini code di atas adalah sebagai acuan dari strategi divide and conquer. Tetapi dalam implementasinya ada beberapa diferensiasi dari bentuk di atas yang akan digunakan. Sebelum masuk ke pokok pemrograman dengan divide and conquer, strategi atau algoritma, ada 4 hal penting yang harus dipahami dalam strategi ini, yaitu 1, branching factor, yaitu kumpulan submasalah yang akan dibagi menjadi sebuah masalah awal. Yang kedua, balance adalah membagi masalah awal menjadi sub-sub masalah dengan ukuran yang sama. Yang ketiga, data defense of divide function adalah sebuah fungsi pembagian terhadap data yang memiliki ketergantungan. Artinya, fungsi yang digunakan pada data ukuran relatif dari sebuah algoritma yang tidak seimbang. Yang keempat, sequentially adalah mengurutkan nilai yang sudah didapatkan. Brute force adalah sebuah pendekatan langsung atau strike forward untuk memecahkan suatu masalah, yang biasanya didasarkan pada pernyataan masalah atau problem statement, dan definisi konsep yang dilibatkan. Pada dasarnya, algoritma brute force adalah alur penyelesaian suatu permasalahan dengan cara berpikir yang sederhana dan tidak membutuhkan suatu pemikiran yang lama. Sebenarnya, algoritma brute force merupakan algoritma yang muncul karena pada dasarnya alur pikir manusia adalah brute force, langsung atau to the point. Beberapa karakteristik dari algoritma brute force dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama,
membutuhkan jumlah langkah yang banyak dalam menyelesaikan suatu permasalahan sehingga jika diterapkan menjadi suatu algoritma, program, aplikasi akan membutuhkan banyak memori. Yang kedua, digunakan sebagai dasar dalam menemukan suatu solusi yang lebih efektif. Yang ketiga, banyak pilihan dalam penyelesaian sebuah permasalahan yang sederhana karena kemudahan cara berpikirnya. Yang keempat, pada banyak kasus algoritma ini banyak dipilih karena hampir dapat dipastikan dapat menyelesaikan suatu persoalan yang ada. Yang kelima, digunakan sebagai dasar bagi perbandingan keefektifan sebuah algoritma. Pada bagian ini merupakan implementasi dari kedua strategi algoritma. Yang pertama yaitu brute force. Dalam penentuan solusi menggunakan solusi brute force yang dilakukan dengan melakukan loop untuk semua kemungkinan dari indeks awal sampai indeks akhir. Karena dengan strategi algoritma brute and force ini untuk mencari kemungkinan indeks awal memerlukan n pencarian di mana n adalah jumlah elemen pada array. Dan untuk setiap n indeks awal diperlukan pencarian yang paling banyak n-1 indeks akhir. Nah, berikut ini adalah kode yang diimplementasikan yang merupakan strategi algoritma brute force. Dalam program ini, n diinisialisasikan dengan variabel maksum. Variabel left merupakan variabel yang akan menampung nilai indeks awal. Dan variabel kanan merupakan indeks yang akan menampung nilai indeks akhir. Untuk memeriksa indeks-indeks nilai yang akan menghasilkan solusi, pada algoritma brute and force akan mengambil nilai indeks kiri dan indeks kanan. Setelah itu, nilai yang diambil akan dicek satu persatu dengan melihat apakah nilai tersebut memiliki nilai lebih besar dari nilai n. Jika iya, maka nilai tersebut akan ditampung dalam array baru yang merupakan list dari nilai-nilai solusi dari permasalahan tersebut. Yang kedua, implementasi strategi divide and conquer. Untuk mengimplementasikan algoritma divide and conquer ini, kita dapat menggunakan prinsip yang sudah digunakan pada algoritma brute and force. Untuk memulainya, kita dapat membagi permasalahan utama pada nilai-nilai sub masalah yang lebih mudah diselesaikan. Untuk mencari maksimum sub array dari array yang didapatkan, di dalam algoritma divide and conquer ini, array akan dibagi menjadi dua titik mid atau dua titik tengah yang terbagi menjadi loud mid dan mid plus 1 high. Pembagian nilai maksimum array seperti gambar di sampingnya yang merupakan kodenya yang ini. Untuk mencari solusi dalam permasalahan maksimum sub array ini, kita harus mencari sub array yang memiliki jumlah maksimal dari ketiga kemungkinan yang diinisialisasikan pada kode yang ini. Untuk dua kemungkinan pertama, program akan melakukan pengecekan secara rekursif biasa karena kedua kasus di atas adalah sub masalah dari permasalahan kasus maksimum array. Sedangkan untuk kemungkinan yang ketiga, yang cross ini merupakan satu fungsi tambahan untuk menghitungnya. Pada tahap yang kedua itu menghitung maksimum array dengan kemungkinan dari ketiga array yang sudah diinisialisasikan. Nah, kemungkinan array yang ketiga yaitu melakukan perhitungan array dari hasil penggabungan array kemungkinan yang pertama dan kedua. Setelah itu menentukan sub array yang melewati titik-titik dengan syarat di mana I lebih besar dari low, J lebih besar dari nilai tengah, dan juga J lebih kecil dari nilai tertingginya. Berikut hasil implementasi dari pengerjaan program menggunakan strategi algoritma brute and force dan divide and conquer. Dapat dilihat pengerjaan dengan jumlah berbagai data pada algoritma divide and conquer ini memiliki waktu efisien yang lebih cepat dibandingkan brute and force. Brute and force memiliki rata-rata penyelesaian waktu 100 sampai 300 milisecond, sedangkan divide and conquer ini pengerjaan programnya memiliki waktu 2 sampai 40 milisecond dengan jumlah data yang berbeda-beda. Jumlah data yang kami melakukan percobaan di sini dari 10.000, 11.000, dan 12.000. Dari implementasi yang dilakukan dan hasil implementasi yang telah didapatkan, dan setelah melihat perbandingan kompleksitas dan running time dari kedua algoritma yang sudah diimplementasikan, dapat disimpulkan strategi algoritma divide and conquer lebih efektif dan efisien dalam menangani persoalan maksimum sub-array. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil running time pada kedua algoritma. Dengan algoritma brute and force, running time yang dihasilkan rata-rata 50-200 milisecond. Sedangkan dengan menggunakan algoritma divide and conquer, running time-nya yaitu 1-10 milisecond saja. Divide and conquer dapat menyelesaikan dengan efektif dan efisien disebabkan memiliki kompleksitas waktu dengan average case O n log n, sedangkan algoritma brute and force memiliki kompleksitas waktu dengan average case O n kuadrat. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai pengerjaan tugas pada matkul desain analisis algoritma. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.